Kita punya fakta ya Pak Fahri ya, bahwa pemilih mayoritas kita adalah orang di Jawa, hampir lebih dari 40% begitu. Pertanyaannya kemudian, apakah memang orang-orang masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa lebih memilih calon-calon yang memang berasal dari tempat yang sama? Maksudnya tempat yang sama apa itu? Jawa juga, artinya orang yang tinggal di Jawa, kemudian calon presidennya dari Jawa ya memilihnya juga sama dari Jawa. Ya kalau kita lihat dari beberapa pemilu ya iya benar gitu. Iya. Kalau misalnya dilihat dalam perspektif demografis, ya orang Jawa ya masih tetap mayoritas gitu. Nah, tadi yang dibilang tentang primordial itu masih ada ya, gitu. Terutama kalau kita lihat pada pemilu-pemilu sampai dengan 2019, gitu. 2019. Nah, tetapi untuk 2024 saya sementara melihat ya munculnya tokoh-tokoh baru dari luar Jawa gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi kalau saya tidak tahu ya hasil survei yang berlangsung. Mereka itu tokoh-tokoh dari luar Jawa itu adalah adalah tokoh yang masih nyambung sebenarnya dengan kaum muda, apa yang disebut dengan milenial itu gitu. Ini konteksnya untuk calon presiden ya? Iya, kita atau bicara wakil apa? presiden, karena kita presiden apa ini kita ngomong. Pokoknya pemimpin nasional. Pemimpin lah ya, pemimpin nasional ya. Iya, pemimpin nasional gitu. Nah, tahun 2019 itu tidak ada gitu. Nah, jadi ini merupakan sebuah fenomena baru gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara tentang generasi muda ya, saya kira mereka lebih senang menyebut diri sebagai milenial ya. Nah, itu selalu kaitannya pada kemampuan mereka memanfaatkan dunia digital ya, itu yang yang berkembang gitu. Dan memang harus kita akui kaum milenial itulah yang kemudian tampil secara sangat progresif dibandingkan generasi saya dengan generasi Pak Eris ya di sini gitu. Tetapi misalnya anaknya Pak Eris ya kemarin itu nyaris menjadi ketua umum HIPMI di Solo gitu. Itu adalah generasi milenial yang tampil gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa bagaimana itu dijelaskan secara teoritis gitu. Kalau kita lihat di dalam konteks sejarah, maka itulah ya kelompok mereka itulah yang disebut oleh Ben Anderson itu sebagai imagined communities gitu. Jadi imagined communities itu adalah sebuah lapisan masyarakat yang lahir ya menciptakan kesadaran yang sama karena kemampuan membaca gitu. Jadi itu sekitar tahun 1920-an ke atas gitu. Imagined communities. Nah, kalau Ben menciptakan frasa itu maksudnya adalah untuk menjelaskan kenapa nasionalisme muncul gitu di di tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, kalau kemudian kita naik pada tahun 1950-an, itulah yang disebut oleh Herbert Faith ya di dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia sebagai political public. Nah, Herbert Faith itu mengacu ya mereka yang aktif di situ itu di dalam politik itu
adalah mereka yang membaca surat kabar, gitu. Jadi ada kelanjutannya di situ dari apa tadi, imagined communities, ya, the members of imagined communities, itu kemudian kepada mereka yang membaca surat kabar. Jadi Herbert Fried antara lain ya di dalam disertasinya itu, The Decline of Constitutional Democracy, itu membuat analisa politik Indonesia sekitar 1950-an sampai 1960-an itu pada mereka ya yang membaca gitu. Jadi dia menghitung itu ada berapa puluh juta orang ya pelanggan surat kabar. Kompas belum ada ya waktu itu ya. Kompas tahun 1965 ya. Ya. Oke, nah sekarang kalau kita lompat ya ke arah digital ini tadi, sebenarnya perkembangan medsos itu persis seperti perkembangan imagined community itu tadi gitu. Jadi kalau imagined community itu membebaskan rakyat ya dari keterikatan feodalisme. Jadi dulu itu hubungannya bersifat dyadic gitu ya. Kecuali orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu kan arek ya. Arek, Pak, iya. Benar gitu. Budaya arek. Jadi bukan emboten kan. Gitu. Sementara kemudian yang mancanegara barat itu yang ngapak-ngapak kan. Gitu. Ya, ya. Nah, yang di wilayah emboten ini ya Jawa Tengah ya, terutama Jogja dan Surakarta yang disebut dengan pusering tanah Jawa itu hubungannya dyadic gitu. Lalu kemudian hubungan antara rakyat dengan penguasa tradisional dipangkas kemudian dengan munculnya Prince Capitalism, kata Benedict Anderson, munculnya tulisan-tulisan ya gitu. Maksudnya Prince Capitalism itu ya penerbitan gitu. Nah sehingga kemudian si penulis itu langsung berhubungan dengan rakyat, dengan pembaca gitu. Lalu kemudian sang raja juga bisa menjadi pembaca, tetapi si penulis tidak perlu berbahasa kromo ya, berbahasa jadi mendekatkan halus, ya, mendekatkan dengan si pembaca dan jadi rata semua. Itulah ya dasar struktural dari imagined communities itu gitu. Nah, tetapi tidak terdeteksi ya apakah mereka itu punya kesadaran politik. Seperti yang kemudian dikatakan oleh Herbert Fried dalam disertasinya Political Public gitu. Nah, sekarang dunia medsos ya, ini nih yang muda yang primordial itu tadi, apakah ya di dalam dunia digital sekarang ini atau abad digital sekarang ini ada ya yang disebut Herbert Fried sebagai political public tadi gitu. Kalau kita lihat Erlangga itu pasti kan gitu. Nah, tetapi ya yang kita bilang yang muda itu tadi belum tentu mereka punya apa yang dimaksud dengan Herbert Fried itu political public tadi gitu. Nah disinilah kemudian Kompas harus lebih tajam mendedak gitu. Kalau tadi wawancara-wawancara yang ditujukan itu kan wawancara atau yang seperti Anda bertanya kepada mereka sudah ada pilihan belum gitu. Itu belum mencerminkan sifat dari political public seperti yang dipahami oleh Herbert Fried tadi gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita mau melihat lebih tajam ya tentang kecenderungan mereka, jangan tanya saya, tanya dia sama Erlangga. Gitu ya. Tapi kira-kira apa Pak faktornya kemudian anak-anak muda itu menentukan pilihan itu kira-kira apa ya? Meskipun Pak Fakri nggak bisa menebak ya, faktornya apa? Personality kah? Atau apa tergantung pada ini ya, tergantung pada apa yang Anda definisikan tentang primordial tadi. Sebenarnya kan kata primordial itu ya itu kan disosialisasikan lebih luas oleh Clifford Geertz kan. Itu di dalam buku dia yang terkenal itu ya,
bukan buku Religion of Java atau the history of a Javanese, a history of Indonesian town, bukan itu, atau bukan dari Peddler and Princess, ya, bukan juga dari agricultural evolution, bukan itu, tetapi dari the interpretation of cultures-nya. Buku yang kemudian membuat Clifford Geertz itu recognized internationally sebagai antropolog tingkat global, gitu, oke? Nah, disitulah dia memperkenalkan primordialism di dalam konteks dia bercerita tentang nasionalisme di negara-negara baru, gitu. Nah, apa itu primordial? Itu asli, gitu. Artinya asli itu ya keluarga, darah dan segala macam. Lalu kemudian sedikit berkembang menjadi suku. Lalu kemudian diangkat lagi pada agama, gitu. Nah, saya mau berhenti pada agama, gitu ya. Nah, dorongan berpolitik ya berdasarkan agama itu masih lebih kuat dibanding apa, Pak? Dibandingkan dengan suku. Oke. Gitu. Nah, kenapa? Karena itu ada presidennya ke belakang. Presidennya itu pada perang di Ponorogo. 1830 ya, bukan ya? 18 berapa? 1825 sampai 30 ya. Perang Aceh. Ya. Imam Bonjol dan seterusnya itu. Gitu. Lalu kemudian ini senior Anda, Allahu Akbar. Nah, siapa itu? Bung Tomo di Surabaya, gitu. Iya. Nah, jadi mereka memberikan arti ya keagamaan dari munculnya ya the new nation state itu tadi. Karena mereka tidak paham atau kurang paham tentang apa yang disebut dengan nationalism. Apalagi nasionalisme sekuler. Gitu. Nah, yang mereka pahami adalah merebut kemerdekaan itu berpahala. Nah, kalau pakai gaya nasionalisme sekuler, nggak ada pahalanya. Iya kan? Nah, tapi itulah yang revolusi jihad. Ya. Siapa yang menyuruhkan revolusi jihad itu? Kiai Hashim Asy'ari. Ya. Itu semuanya agama yang mendorong kesadaran politik, gitu. Dan itu sampai sekarang masih relevan. Sampai sekarang, sampai sekarang dia masih berpengaruh, gitu. Karena jalannya sejarah itu terus menerus ya dipengaruhi oleh interpretasi agama terhadap realitas, gitu. Nah, sekarang buat agama ya, buat kaum milenial. Nah, kaum milenial yang mempunyai kesadaran mendalam terhadap politik pada umumnya adalah mereka yang terdidik secara agama. Pada umumnya. Berkaitan itu. Ya, karena tadi agama itu sebenarnya adalah kumpulan cita-cita kan? Sebenarnya kumpulan cita-cita yang menghimbau. Lalu kemudian kekuatannya itu selalu bersifat simbolik, gitu. Tapi ini kan jadi kuliah jadinya ya. Oke. Kita serahkan kepada dia aja nanti. Dari sisi agama, oke, Pak. Tapi dari sisi suku, apakah itu juga akan mempengaruhi Pak di Pilpres nanti, Pak? Suku ya sepanjang misalnya begini. Saya mau ceritakan lelucon dari Pak Yusuf Kalla. Oke. Mau dengar nggak? Silakan. Jadi kan ada yang menuntut ya. Dia menuntut supaya orang non-Islam bisa menjadi presiden. Gitu. Lalu Yusuf Kalla kan orangnya sangat cerdas kan. Dia bilang, "Hei, nanti dulu," katanya. "Jangankan orang non-Islam," katanya. Non-Jawa aja susah. Untuk jadi presiden, gitu. Nah, karena itu saya lari kepada pertanyaan Anda tadi. Pemimpin yang baru muncul sekarang ini yang berasal dari luar Jawa itu ya kemungkinan ya dia kemudian bisa tampil ya sebagai partner
Penyeimbang begitu artinya Pak Fahri? Ya, partner dari pemimpin yang mau tidak mau ya harus dari Jawa juga gitu. Itu yang saya maksud tadi. Nah itu ya, perkembangan itu terjadi tadi karena transformasi struktural dari ya yang difasilitasi oleh dunia komunikasi digital itu. Menarik ketika anak muda justru tadi kata Mas Wahyu bilang, yang disampaikan Mas Wahyu, keinginan untuk berpolitiknya ini adalah minim. Nah, untuk membangkitkannya begitu ya, membangkitkan literasi politiknya, kemauan untuk terjun mau berpolitik ini apa sih sepertinya yang menjadi kendala dan harus solutifnya seperti apa, Mas? Itu dia, sayangnya baru meninggal orangnya. Jiro Lupat, siapa itu? Yang baru meninggal itu, yang diangkat Kompas terakhir kemudian meninggal. Siapa? Ayo. Artis itu. Yang ini nyanyinya itu, kowe karo aku. Deddy Kempot. Kita pikir siapa ya? Penggemar Deddy Kempot juga Pak Fakri Ali ternyata. Nah, Deddy Kempot itu ya, dia datang dari dunia primordial ya, tetapi mampu memasarkan diri dia di dalam kalangan milenial. Jadi pertunjukan dia terakhir yang ditampilkan Kompas TV itu seluruhnya kalangan milenial dan hafal lagu dia. Iya, betul. Gitu. Nah, dan ya itu dia primordial. Bahkan orang kan? di luar Jawa pun sampai bisa bernyanyi bersama di luar begitu Jawa ya. dan segala macam gitu. Nah, jadi begini, yang kemudian kita butuhkan itu adalah ya tokoh-tokoh seperti Deddy Kempot, gitu. Deddy Kempot, ya yang mengarang lagu kira-kira ya seperti yang dilakukan oleh penyanyi dulu itu, gitu. 170 juta penduduk Indonesia, teng 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 teng. Siapa itu? Roma Irama, gitu. Demokrasi dan segala macam gitu. Jadi politik ya must be introduced ya through cultural means gitu, melalui alat-alat kebudayaan gitu. Nah, sekarang yang kita lihat pada dunia milenial ya itu cultural means itu semakin lama semakin hilang ya, kecuali misalnya Deddy Kempot masih ada gitu. Yang kita lupa adalah bahwa justru kaum milenial lah pencipta budaya baru yang semakin lama semakin meninggalkan kita itu maksud saya dan Pak Eris ya. Kalau kalian kan masih muda ini ya gitu, makin lama makin meninggalkan generasi yang lahir tahun 1950-an gitu. Nah, mereka adalah pencipta itu gitu. Tapi persoalannya adalah bahwa sebagai pencipta mereka kehilangan ya daya ini tersihir itu Magic. Iya, daya hipnotis dari dunia politik gitu. Mereka kehilangan itu, daya hipnotis itu. Itulah hasil survei Kompas mengatakan bahwa mereka tidak tertarik ke dalam dunia politik gitu tadi. Apalagi partai-partai politik sekarang ini yang kian lama kian berjarak. Urusan apa tiba-tiba pemilu kada mereka bareng semua setuju untuk diundur sampai tahun 2024. Oke. Urusan apa? Kalau enggak karena takut kepada seseorang. Gitu. Sampai kemudian seluruh kekuatan politik nasional diundurkan gitu. Lalu kemudian yang terjadi adalah konsolidasi elit. Itu yang digambarkan sebenarnya tadi. Tiba-tiba kemudian elit ya ingin lebih lama. Pemilu diundur saja gitu. Atau ada ide ya tiga periode dan seterusnya gitu. Yang itu semua tidak menjawab kebutuhan
apa yang dikatakan Erlangga tadi, kaum milenial itu. Gitu. Apa hubungannya apa gitu. Nah, berarti solusinya ini apa Pak Fahri? Kenapa? Solusinya terus bagaimana ini? Solusinya itu tadi. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ya, di dalam konteks seorang tokoh ya, maka harus ada di dalam dunia politik ya, adalah penyanyi itu tadi, seperti penyanyi itu gitu. Yang bisa punya ide menggerakkan itu ya. Ojo dibanding-bandingnya. Jangan sampai nunggu Fahri besar ya. Ojo dibanding-bandingnya. Nah, Jiro Lupat itu ya yang apa namanya, yang paling sedih kan lagu itu. Lagu apa, Stasiun Balapan itu kan. Itu sedih sekali itu. Gitu, karena dia mengantar pacarnya ya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga kan, gitu, dan tidak pernah kembali, gitu. Nah itu adalah ya salah satu cara ya menangkap gaya bercinta ya pada masyarakat bawah. Seluruh lagu kita itu bias kampus semua, gitu. Bias kampus enggak? Dan kalian dapat pacar ini kan semuanya di kampus kan? Lalu kemudian dapat suami istri gitu. Karena itu kemudian lagu-lagu diciptakan itu bias kelas menengah, malah kemudian upper middle class sebenarnya, gitu. Misalnya Merpati Putih gitu. Bagaimana Merpati Putih itu lagunya? Silakan. Gitu. Lagunya Krisye. Nggak ada, memang betul-betul milenial kalian ini. Lagu itu memang tahun 90-an itu. Oke, nah. Jadi Deddy Kempot itu harus diciptakan di dalam dunia politik, gitu. Nah, syaratnya apa? Pengetahuan seperti yang disampaikan oleh Erlangga tadi. Gitu. Sebenarnya kan kaum milenial sekarang ini sedang berhadapan dengan hal yang paling real, disuruh mikirin politik. Padahal mereka itu lagi dipecat-pecat ini sekarang. Gitu. Bagaimana startup ya? Ya, startup itu ya. Itu bangkrut gitu. Walaupun itu ide mereka sendiri gitu. Ide apa, Holy Wings ya. Gitu. Holy Wings itu karena pengetahuan mereka tentang sejarah nggak ada. Akhirnya nama Muhammad dipakai gitu buat jual bir ya misalnya. Nah itu yang kemudian harus dijelaskan gitu. Nah tapi hipotesa saya tetap mengatakan agama itu tetap memainkan peranan penting yang memberikan inspirasi kepada mereka terhadap politik. Coba misalnya yang meninggal di kilometer 50 gitu. Itu kan milenial gitu. Dan yang seperti itu ya, kalau saya pakai bahasa Aceh, juton. Ngerti kan? Apa itu artinya, Pak? Jutaan. Itu kan bahasa Jawa kan? Iya. Gitu. Yang begitu banyak sekali gitu. Karena himbauan-himbauan yang mereka sampaikan ya, para pemimpin agama ya, itu bermain pada tingkat adanya kehidupan setelah kematian. Itulah kelemahan dari nasionalisme. Tidak menjanjikan apa-apa, lu mati-mati aja selesai gitu. Tapi setelah kehidupan itu ada gitu. Nah, buat mereka milenial ya yang ada di dunia perkotaan ya, tetapi yang tidak mampu masuk di dalam debut digital ya, maka pandangan-pandangan mereka adalah pandangan-pandangan yang diambil dari pandangan agama. Itu yang tidak dipahami oleh Kompas secara terus-menerus. Karena Kompas itu bias kelas menengah dan karena mereka berpendidikan gitu. Dan kemudian tidak berpikir romantik. Yang berpikir romantik itu adalah Benedict Anderson. Di dalam bukunya apa? Gitu. Bukunya apa? Apa? Language and Power. Bagaimana dia bercerita tahun 1963 itu dia duduk ya di depan HI itu dengan pakai sarung, lalu kemudian dengan pakai kaos oblong.
dan memandang itu, menggunakan bahasa Jerman yang sudah diinggriskan, Schadenfreude, gitu. Ketika kedubes Inggris dibakar oleh massa kiri, orang kiri, lalu seseorang datang ke dia mengatakan, katanya, Anda orang bule nggak usah khawatir, hidup Anda dijamin di sini, kata dia gitu. Nah, Schadenfreude itu artinya senang terhadap kemalangan orang lain. Kenapa? Karena kakek dari kakeknya dia, Benedict Anderson itu, digantung oleh Raja Inggris. Karena berasal dari Irlandia. Gitu. Nah, itulah pandangan yang bersifat romantik, sehingga kemudian disertasinya itu mampu ya mengatasi ketajaman apa yang dilakukan oleh gurunya. Siapa gurunya? Iya, George Cahin gitu. George Cahin hanya ngelihat Soekarno, Hatta, Natsir, elit segala macam gitu. Nah, Kompas berkali-kali saya ajak seperti itu, tapi masih bias ya, upper middle class di dalam memahami Indonesia gitu. Padahal yang di bawah itu harus kita tengok dia maunya apa sih? Gitu. Konsumennya middle class. Memang betul gitu. Tapi kan tugasnya adalah tugasnya sebenarnya ya itu adalah tugas ya liberating ya, membebaskan gitu dari cupidity. Nah, cupidity yang paling berbahaya itu adalah cupidity penguasa, lalu kemudian cupidity dari kelas menengah yang menganggap dia tahu semua. Sehingga kemudian tidak paham ya tentang apa, kenapa sih orang itu pada berontak, kenapa sih pada demo, kenapa sih pada ini, nggak ngerti gitu. Karena itu tadi pandangannya bersifat kapitalis ya, selalu kemudian menganggap stabilitas itu adalah segalanya, tanpa kemudian melihat di bawah stabilitas itu siapa yang menjadi victim, siapa yang menjadi korban gitu. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik. Ini pertanyaan yang kami sudah rekam dari mahasiswa ini sudah habis. Kita buka barangkali ada yang mau bertanya mahasiswa di sini. Boleh kita buka 1 atau 2 pertanyaan. Ada teman-teman mahasiswa boleh angkat tangan. Kita buka 1 atau 2 pertanyaan. Oke, 1 pertanyaan terlebih 2. Yang sebelah sini dulu Mbak, yang pakai jilbab boleh dibantu panitia untuk mic-nya. Silakan, nama, dari mana, dan diajukan ke siapa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Elva Indah, saya dari Antropologi FISIP. Di sini saya ingin bertanya khususnya kepada Bapak Fahri. Menurut Bapak, apa permasalahan utama yang menjadi akar masalah saat ini? Apakah primordial atau karena kita berada sistem politik yang itu berdasarkan pada siapa yang punya daya dan kuasa, sehingga terjadilah efek-efek yang akhirnya tuh membuat salah satunya milenial sebagai saya tuh termasuk yang kayak tadi di video-video tadi mahasiswa-mahasiswa itu bilang nggak mau ambil partisipan di politik secara aktif kayak begitu karena punya sebuah stigma yang negatif akhirnya seperti itu. Jadi menurut Bapak akar masalahnya apa? Seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fahri. Iya, jadi begini, masalah primordialisme sesuai dengan ya definisi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu dasar ya asli, itu akan tetap berpengaruh terhadap cara berpikir, cara bertingkah laku. Kalau kata Clifford Geertz itu yang primordial, terutama kaitannya dengan agama, itu terus menerus ya menstrukturkan sistem tingkah laku kita, lalu kemudian membimbing kita bagaimana menginterpretasikan dunia atau realitas. Nah, salah satunya adalah kenapa ya adik kita berjilbab misalnya. Itu kan sebenarnya kan bagian dari public behavior atau sang moderator. Dia berjilbab kan? Itu bagian dari public behavior.
Dari mana inspirasinya itu? Dari agama, gitu. Nah, jadi ya pandangan yang semacam itu agama ya sebagai ya bagian dari primordial itu akan terus-menerus memberikan inspirasi dan membantu orang untuk memahami realitas. Sebelum misalnya dunia yang baru itu tampil, maka pertama-tama agama itu yang membantu, gitu. Baik, buruk dan seterusnya, gitu. Nah, tergantung kemudian kepada kamu sebagai generasi milenial, ya, untuk kemudian melihat persoalan ini, gitu. Persoalan primordial ini. Nah, tetapi orang yang tidak paham sejarah, ya, terutama yang suka ngomong tentang kadrun dan segala macam itu, ya, kampret, kadrun dan kampret itu, dan seterusnya yang tidak paham sejarah, ya, maka mereka kemudian selalu menganggap hal yang sekuler itu yang bagus, gitu. Jangan campuri agama, katanya, dalam politik, gitu. Nah, mereka tidak tahu bahwa justru pergerakan di Ponorogo itu bukan dasarnya nasionalisme, tetapi suruhan dari agama Islam. Demikian juga Imam Bonjol, demikian juga perang di Aceh dan seterusnya, gitu. Itu jadinya. Nah, sebagai milenial harus melihat ya bahwa primordialisme itu sebagai productive resources, gitu, di dalam melihat. Dan itulah langkah pertama, semuanya itu memulai dari primordial, gitu. Keluarga kita, kecintaan kita kepada ibu kita, kepada keluarga kita dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu muncullah organisasi, sekolah, ya. Nah, sekolah itu yang mengintroduce, ya, yang memperkenalkan kita kepada, gitu, nilai-nilai yang lebih luas daripada yang diperkenalkan oleh keluarga kita, gitu. Nah, misalnya lagu itu tadi, gitu, Indonesia tanah airku, gitu, dan seterusnya, gitu. Itu mulai mempertahankan dari satu titik kita kepada sistem gagasan yang jauh lebih luas, gitu. Nah, tetapi untuk memahami Indonesia itu tetap saja diperlukan pandangan-pandangan yang bersifat keagamaan tadi, gitu. Itulah kemudian makna peki Allahu Akbarnya dari Bung Tomo, gitu. Ketika 10 November 1945 itu bergerak orang semua. Karena kalau kemudian orang dikasih pidato-pidato Hatta, pidato Soekarno segala macam nggak ngerti. Jadi Allahu Akbar itu adalah ya ringkasan dari nasionalisme yang diperkenalkan melalui agama pada waktu itu, gitu. Gitu deh, ya. Oke, ya. Nah terakhir, ya. Nah, tetapi primordialisme itu bisa kemudian menjadi ya cultural basis bagi demokrasi, gitu. Disitulah kemudian ya tugas dari partai politik, gitu. Tugas dari partai politik pertama-tama diri mereka sendiri harus sangat demokrat, ya. Metode demokrasi itu harus diterapkan di partai. Jadi jangan ada partai yang pemimpinnya nggak ganti-ganti, gitu. Itulah yang kalian lihat kan, ada pemimpin ya partai yang pemimpinnya nggak ganti-ganti. Nah, kaum milenial melihat ini yang kemudian membuat mereka menjauh dari politik karena tidak ada model, gitu, yang ada, gitu. Nah, terakhir ya, saya bisa kasih kuliah lebih panjang, tetapi kan ini udah mau selesai kita. Nah, terakhir, tapi tugas kamu deh, ya, kamu maju ke depan. Sebab ketika kamu berdiri tadi, yang saya bayangkan itu adalah wakil dekan yang berpidato tadi di sini, gitu. Katakan ini. Someday ya,
You'll be there. Amin. Makasih. Amin. Oke. Amin. Ya, saya kira ya temuan survei Kompas ya tentang munculnya ya Erik ya. Kok jadi bat? Ini anu Pak, sinyal juga ini Pak. Munculnya Erick Thohir ya. Lalu kemudian siapa Sandiaga ya? Sandiaga. Lalu kemudian munculnya Kamil ya. Ridwan Kamil. Itu ya sebenarnya lebih merupakan ya bahwa dasar ya struktur masyarakat kita dalam konteks demografi itu sedang bergerak gitu. Sedang bergerak bahwa periode-periode ya mereka yang lahir sebelum tahun 80-an itu secara demografis semakin mengecil, lalu kemudian yang di atas itu semakin membesar gitu. Jadi kelihatannya ya yang kalau kita tafsirkan ya fakta-fakta statistik itu adalah bahwa ya ikatan-ikatan primordial di dalam konteks etnik itu mengalami declining gitu. Itu dengan munculnya Erik tadi, Erik ya, Sandiaga dan Ridwan Monoarfa, Ridwan Kamil ya. Nah, Ridwan Kamil ini juga merupakan tokoh yang menarik ya. Karena di dalam perdebatan 1918 dulu itu sebenarnya perdebatan untuk berdirinya ini Volksraad, panitia Jawa itu. Nah, Sutatmo ya itu menganggap ya Jawa Barat itu Jawa juga tapi setengah Jawa gitu. Lalu kemudian dia bilang ya, wahai kau orang Ambon, pulanglah ke Ambon sana, kata dia gitu. Wahai kau orang Manado, pulanglah ke Manado sana. Wahai kau orang Batak, pulanglah ke Batak sana. Katanya begitu. Cuman Aceh nggak disebut-sebut gitu. Tempat waktu itu asalnya gitu. Bang Fakri ini ya. Iya, itu tahun 1918 dalam perdebatan. Nah, Cipto Mangunkusumo itu lebih struktural melihatnya. Lalu kemudian ya pamungkasnya itu dilakukan oleh Hatta dengan mengatakan bukan konflik lah, perselisihan atau apa antara kulit sawo matang melawan kulit kaum putih. Nah, sawo matang itu adalah kita dulu gitu. Nah, perempuan sawo matang dulu dianggap cantik gitu. Sekarang kok jadi putih ya? Nah, itu persoalan pasar aja ya. Marketnya ya. Iya. Nah, jadi ya kalau kita lihat dari 1918 ke berapa sekarang ini 2022 itu memerlukan waktu ya. Ada 1 abad enggak itu? 100 tahun enggak? Iya, memerlukan waktu 100 tahun untuk menciptakan ya orang-orang yang accepted terhadap Erik, Sandiaga dan Ridwan gitu. Padahal Sutatmo itu highly educated. Mereka berdebat itu di dalam bahasa Belanda. Tulisannya dalam bahasa Belanda gitu. Kita aja nggak bisa Belanda sampai sekarang kan, gitu. Nah, jadi sebenarnya proses itu panjang sekali gitu. Nah, yang membuat kemudian ya ini selalu geger, pertama-tama munculnya media sosial gitu. Media sosial ini adalah deliberating forces. Kita tidak lagi harus menulis di Kompas misalnya, walaupun saya tetap menulis di Kompas ya. Until the second ya, sampai detik ini kita tidak lagi kemudian harus
pintar untuk diundang ke TV seperti sekarang ini, gitu. Karena kita bisa menciptakan TV sendiri, gitu. Nah, yang terjadi adalah dispersion of power, gitu. Jadi kekuasaan, ya, di dalam konteks membentuk opini itu tidak lagi terkonsentrasi kepada modal, gitu. Sebab, ya, ada kaum kapitalis, ya, yang menginvestasikan dirinya di dalam dunia media massa, gitu. Oke. Nah, sehingga kemudian kebenaran bisa dibentuk oleh dia. Begitu kemudian terjadi media sosial, berkembang hal-hal yang semacam itu, gitu. Nah, tapi kemudian mereka kadang-kadang perlu, ya, hal-hal yang bersifat langsung, gitu. Misalnya membela si A, ya, di dalam kepresidenan, membela si B di dalam kepresidenan dan segala macam yang ada, supaya kelihatan kemudian mereka produktif, maka kemudian mereka, ya, menabuh gendang sendiri. Dan si presidennya atau calon presidennya menari atas gendang, ya, dari penabuh itu. Itulah yang terjadi sekarang ini, gitu. Mestinya kan kemudian, ya, pemimpin-pemimpin itu satu sama lain kan harus saling ketemu, gitu, supaya kemudian gendang para pendukungnya itu tidak bunyi, gitu. Nah, jadi kematangan kepemimpinan itu dibutuhkan sekarang ini oleh kaum milenial. Terima kasih. Tepuk tangan.